Angka itu masuk di dalam yang namanya numerologi ya. Ya, betul. Karena numerologi itu kan menggunakan simbolnya simbol angka semua dari angka 1 sampai 9. Orang yang lahir ya di dunia ini itu pasti ada angkanya. Bukan hanya lahir. Dari dia lahir sampai dia dipanggil Tuhan. Artinya apa? Bahwa semesta itu setiap saat memberikan koneksi sama kita. Memberikan koneksi melalui kalau kita sadar. Yes. Oke, teman-teman, kembali hadir bersama saya, Koko Numerologi, dan saya sedang bersama narasumber. Ya, narasumbernya ini nama siapa, Mas? Dodo. Mas Dodo, ya. Mas Dodo ini banyak lah ya ilmu-ilmunya, nanti makanya kita tanya-tanya sama beliau ya. Mas Dodo, gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Koko. Iya ya, Mas Dodo kan dari Cirebon ya. Iya, betul. Waktu itu tuh saya sempat mau ke Cirebon, mau samperin sama Mas Dodo. Iya. Karena saya pengen silaturahmi, pengen belajar. Karena saya lihat Mas Dodo ini di salah satu channel lain tuh bahas mengenai yang namanya rahasia semesta ya. Ya banyak hal ya. Jadi saya bilang nih, ini orang menarik nih gitu ya. Makanya teman-teman, ternyata beliau itu kemarin sudah hadir di Bogor. Makanya gue bilang, sampai saya bilang gini loh, Mas. Yaudah Mas, saya ke Bogor ya Mas. Ternyata Mas Dodonya ini ke Jakarta. Ya udahlah, sambil ya. Iya. Memang udah jodoh Mas. Mas. Kita ketemu ya. Mas Dodo, ini kita bahas mengenai yang namanya rahasia semesta gitu ya. Iya. Apakah semesta ini ya memang sih kalau kita bicara semesta ini banyak hal-hal yang kita tuh banyak yang belum tahu ya Mas ya. Betul. Bahkan bukan hanya bicara semesta ya, kalau kita bicara numerologi nih ya. Orang manusia aja belum bisa atau belum tahu mengenal dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mau mengenal semesta gitu kan ya? Betul. Nah coba jelaskan Mas, gimana Mas? Ya, yang perlu kita sadari dulu kan sebenarnya kita kan hidup di semesta kok Iya, semesta ya, betul. Gitu. Artinya apa yang ada di dalam hidup kita tentunya kita harus tahu. Artinya kan ada sebuah konsep bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan dan semesta. Artinya apa? Bahwa semuanya itu kita berbicara tentang koneksi kok. Koneksi ya? Koneksi. Jadi penciptaan itu berbicara tentang koneksi. Oke, koneksi dengan, maksudnya manusia koneksi dengan semesta. Semesta. Ya, dengan kepercayaannya lah, apakah itu Tuhan, dewa dan sebagainya. Artinya kita ini semua berbicara koneksi. Seperti dalam kehidupan sehari-hari pun kok ya, kita berhubungan dengan teman, ya, dengan sahabat, dengan relasi bisnis. Itu koneksi. Iya betul. Masa kita nggak mau koneksi sama semesta? Koneksi sesama manusia, bahkan kita juga ada koneksi kalau kita punya binatang peliharaan gitu ya, atau dengan tanaman kan. Semesta juga harus ya, karena kita adalah bagian dari semesta gitu ya. Iya, karena gini, buat saya ya, buat saya semesta Tuhan itu bukan yang diartikan satu kok. Satu. Maka ketika satu kita bicara, maka kan dua, akan tiga dan sebagainya. Tapi kita satu itu buat saya itu adalah satu kesatuan. Meliputi. Jadi Tuhan itu meliputi kita. Kita ini adalah ciptaannya. Secara logik, ciptaan pasti terkoneksi sama makhluknya. Oke kan? Koko sebagai direktur, misalkan dalam satu perusahaan. Perusahaan mau maju, terus kira-kira kalau Koko nggak koneksi sama bawahannya gimana kok? Iya betul ya. Bisa jalan nggak? Betul. Koko marketing juga gitu. Gimana kita mau berjualan laku kalau tidak ada koneksi? Nah, berbicara tentang koneksi itu ada kaitannya seperti yang Tesla sebutkan. Nikola Tesla. Barang siapa yang ingin mengetahui rahasia kunci semesta itu, maka pahamilah energi, vibrasi, frekuensi. Bahkan Nikola Tesla juga mengatakan kan, bicara angka ya. Karena angka itu masuk di dalam yang namanya numerologi ya. Karena numerologi itu kan menggunakan simbolnya simbol angka semua dari angka 1 sampai 9 bahkan 0. Nah, tapi kalau Nikola Tesla itu kan 3, 6, 9. Oke, kita bicara yang tadi dilanjutkan ya Mas Dodo ya. Energi, vibrasi dan frekuensi. Itu maksudnya gimana? Ya nyambung sebetulnya gini. Apapun ya kok di semesta ini. Itu kalau gini kalau kita mau bicara tubuh kita deh, tubuh kita dulu ya, nggak usah jauh-jauh ya. Tubuh kita kan terdiri, disebut satu tubuh, satu kesatuan itu terdiri kan dari apa? Partikel,
Partikel, molekul kan, atom dan sebagainya kuat. Endingnya ke energi. Oh, di dalam atom? Iya, di dalam atom itu ada kuat dan akhirnya energi. Nah, kita ini adalah energi yang memiliki massa kok. Energi yang memiliki massa. Nanti nyambungnya nanti ke rumusan Einstein. Nah, kita bahas dulu sekarang masalah Nikola Tesla. Nah, gini, kadang orang itu ketika belum tahu gitu numerik itu seperti apa, memahami energi itu susah kok. Kalau orang belum tahu yang disebut huruf itu, simbol-simbol itu ya, susah. Makanya sebetulnya numerik itu pejiwantahan. Apa? Pejiwantahan. Manifestasi lah. Dari energi itu. Karena orang dulu pun ribuan tahun yang lalu tidak berbicara dengan bahasa kita. Dia menggunakan simbol kok. Simbol kok. Pentingnya simbol itu adalah dia kan jadi gini kok. Simbol itu kenapa pertama dibuat itu oleh orang-orang spiritual. Mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kok. Maka dibikinlah simbol. Kok kalau punya visi misi dalam perusahaan, di skrip kok. Visi misinya apa? Terlalu panjang untuk diingat. Maka disimpulkan jadi simbol. Nah, simbol itu adalah kalau sekarang ini adalah logo yang dimodernkan. Ya kayak perusahaan-perusahaan kan itu ada logo-logonya, brand-brand tertentu semuanya ada logo-logonya. Betul. Nah, kenapa perusahaan itu merasa begitu pentingnya dengan logo itu? Karena mereka paham tentang energi kok. Jadi si simbol itu sebetulnya memuat visi misi, keyakinan, strategi dan sebagainya tentang perusahaan itu. Disimbolkan dalam sebuah logo. Jadi orang ketika cukup melihat logo itu, langsung alam bawah sadar bekerja tanpa harus ngapalin apa gitu. Ya kan seperti itu. Nah, begitu juga masalah kepercayaan dan sebagainya gitu. Ketika kita melihat simbol keberuntungan, ya kan? Nah, percaya nggak kok? Kenapa simbol itu muncul? Itu ada kesepakatan kok, energi kesepakatan. Dengan kan kalau sepakat itu kan ada lebih dari satu kan? Jadi gini. Ketika seseorang misalkan dalam spiritual ya menemukan sebuah pemahaman gitu, nah karena memang kita ini adalah memiliki energi kolektif kok, jadi dia tuh butuh konfirmasi dari seseorang, maka melakukan energi kesepakatan, kawan-kawan, yuk logo ini adalah logo keberuntungan, maka disepakati tuh kok, itu akan menjadi energi yang besar kan, dan itu menjadi kenyataan. Karena kenapa? Energi itu ketika bervibrasi ya, itu akan membentuk realitas sesungguhnya. Nah, di tahun 1913 ya, ada namanya tuh ilmuwan Niels Bohr gitu. Dia menemukan sebuah konsep namanya quantum jumping. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Baru kemarin tuh saya mau dengar tentang pengen tahu apa itu quantum jumping ya. Ada tuh di luar negeri ada guru, ya dia ngajarin tentang quantum jumping. Pas banget nih, jodoh nih berarti nih. Ngomongin gimana? Nah, gini kok. Ada alat canggih dalam diri kita ini kok ya. Itu namanya jiwa. Nah, kadang orang belum memahami jiwa itu apa, gitu kan. Nah, ternyata jiwa itu adalah pikiran dan rasa yang bersinergi, yang bergetar, ya kan, menjadi sebuah keyakinan kan. Nah, itu akibat vibrasi itu akan terjadi namanya quantum jumping kok. Nah, kalau orang tuh ngebayangin masa depan gitu kan, perasaannya tenang, dia memikirkan masa depan pikiran gitu, itu dia sudah menciptakan realita di masa depan itu. Nah, masa depan itu maksudnya itu di situ ada namanya matrix kuantum yang ada simbol 1010 gitu. Iya. Nah, kayak film metrik kan. Itu kalau saya sebutnya sebagai dapur penciptaan. Dapur kreator. Nah, ketika bergetar perasaan dan itu selaras sama pikiran, itu akan membentuk di zona metrik itu apa yang kita pikiran dan rasakan. Betul nggak kok? Nah, setelah itu rumusannya lepas kok. Biarkan semesta yang bekerja. Jadi quantum jumping ini maksudnya itu kita menggunakan pikiran dan perasaan untuk kita membuat kita menciptakan segala sesuatu di masa depan, misalkan sesuatu yang baik ya itu ya. Nah, itu namanya quantum jumping.
begitu aja namanya quantum jumping. Iya. Oh, kan semua orang kan pasti pernah mikir masa depan kan? Berarti semua orang itu namanya quantum jumping gitu. Tapi harus disadari kenapa tadi ada energi kesepakatan. Ada namanya kebutuhan bersama. Contoh deh kok, pesawat ya. Itu sebetulnya quantum jumping, imajinasi kreatif seseorang membutuhkan suatu transportasi ya kan dengan cepat gitu. Semua orang berpikir tentang bagaimana satu transportasi bisa terbang dan sebagainya. Itu menjadi quantum jumping yang kolektif. Itulah yang disebut dengan kesadaran kolektif. Maka itu lebih mudah untuk tercipta kok. Dan itu dibaca oleh semesta. Frekuensi sama, semesta sama, maka terjadilah dalam bentuk realita. Nah, kita masuk ke rumusan Einstein kok ya. Rumusan Einstein itu kan sama dengan energi sama dengan massa dikali C kuadrat ya. Percepatan cahaya. E sama dengan M dikali ya titik gitu kan C kuadrat. C kuadrat ya. Einstein pun mengatakan bahwa Albert Einstein mengatakan bahwa energi adalah sama dengan massa kok. Jadi massa adalah energi, artinya energi bisa menciptakan massa bisa jadi massa benda ya, bisa jadi energi. Kan yang kita tahu tuh massa itu kan sesuatu yang kelihatan kan, ada materinya kan. Nah kalau energi kan tidak kelihatan, tapi energi itu bisa membentuk atau menjadikan sama dengan. Sama. Cuma bagaimana supaya dari energi itu menjadi massa. Jadi dibalik kok, yang tadi energi sama dengan massa dikali C kuadrat, sekarang massa benda sama dengan energi dikali percepatan cahaya. Apa itu percepatan cahaya itu? Tadi kok. Perasaan sama pikiran selaras. Pikiran dan perasaan selaras. Dan itulah imajinasi kreatif. Jadi percepatan. Jadi gini, kok aku tanya sama Koko, apa sih yang dalam potensi tubuh kita ya? Itu memuat kecepatan cahaya apa? Mobil nggak mungkin. Ya kan manusia beralih nggak mungkin. Pikiran. Dan perasaan. Cepet ya. Cepet melebihi cahaya kok. Oh iya ya. Jadi cara misalkan saya mau pikir mau ke negara luar gitu, ke Aussie, ke Eropa, langsung gitu ya. Itu kemampuan yang sudah dikasih ya. Betul. Makanya perlunya kesadaran. Contoh gini kok ya. Koko mempromosikan produk ini kan. Koko menyampaikan bahwa ini manfaat. Ya kan? Nah, maka disadari oleh orang banyak kok. Jadi kolektif kesadaran itu. Ya, jadi Koko misalnya gini, Koko belum menciptakan ini ya. Tapi saya mau menciptakan suatu alat yang bisa air gitu ya, yang bisa menyembuhkan orang banyak. Ya kan? Nanti dihadirkan orang-orang, oh iya kami butuh ya. Maka Koko tanpa sadar sudah menciptakan sesuatu di metrik penciptaan itu kan. Nah, itu akan menjadi realita. Jadi rahasia semesta, kita balik lagi ya. Betul. Rahasia semesta itu sebenarnya kuncinya itu ada di energi. Dan Einstein bilang bahwa energi sama dengan massa. Artinya secara logika bahwa massa pun sama dengan energi. Artinya dengan energi kita kan bisa menciptakan massa. Gitu ya. Oke. Ini kan semua energi kok. Semua energi yang dipadatkan gitu. Ya kan? Kan tubuh ketika dibelah ya dari partikel molekul kan jadi energi. Ya ini dibelah kan sama. Betul. Gitu. Makanya jangan heran kenapa ini jadi obat kok. Kan nyimpen energi. Sesama energi, walaupun ini massa kan sama dengan energi, dia nyimpen energi kok. Maka kan bisa ditransfer lewat air. Iya. Makanya kalau kita balik lagi tadi ya, orang-orang zaman dulu itu selalu ya membuat atau bikin yang namanya simbol ya. Betul. Bikin yang namanya simbol. Betul. Jadi setiap simbol itu juga punya makna dan juga punya energi ya. Itu koneksi. Jadi simbol itu memberikan pesan pada orang-orang bahwa ini menyembuhkan. Jadi kan ngisi energi si orang itu. Lalu disadari sama orang-orang, disepakati bersama menjadi kesadaran kolektif itu, dan itu menjadi belief. Akhirnya terbentuklah realitas semua. Makanya ya orang-orang zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu ya teman-teman ya, angka ini sebenarnya simbol ya, karena mungkin kita sudah terbiasa ya kita ngelihat angka, jadi ya udah biasa aja. Padahal sebenarnya ini simbol yang sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan angka itu lebih kuno daripada bahasa.
Betul. Jadi angka dulu, baru bahasa. Karena dulu itu kalau dia orang-orang zaman dulu berburu segala macam itu kan ngitung kan, misalkan daging, misalnya berburu ya, misalkan babi hutan, berburu serigala atau apa, atau burung segala, ditulis. Jadi dari simbol, angka baru huruf. Betul, simbol, angka, huruf, betul. Nah makanya angka pun juga sama, itu punya makna dan punya energi. Makanya kalau saya di numerologi nih ya, orang yang lahir ya di dunia ini itu pasti ada angkanya, bukan hanya lahir. Dari dia lahir sampai dia dipanggil Tuhan, dia meninggal, itu selalu ada angka. Ya, setiap hari ada angka. Jadi angka itu punya makna yang sangat penting. Bangun tidur lihat angka. Bangun tidur lihat angka. Kita meeting lihat angka. Mau makan lihat angka. Pokoknya semuanya angka. Ya dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan itu selalu bersama dengan angka. Artinya apa? Bahwa semesta itu setiap saat memberikan koneksi sama kita. Memberikan koneksi melalui kalau kita sadar. Yes. Ya, makanya gini nih. Ini saya lagi bikin VT ya. Saya bikin konten tentang yang namanya angel number. Angel number itu kan angka kembar ya. Tapi itu kan pesan-pesan dari semesta juga. Betul. Ya, atau bisa dibilang namanya pesan dari malaikat pelindung atau siapa lah ya. Terserah. Ya, yang pasti ini adalah pesan buat kita yang sangat penting. Nah, itu angka-angka kembar. Nah, ada juga yang namanya numerologi, itu dari tanggal lahir. Jadi dari nama, jam, tanggal, bulan, tahun lahir, ini bisa tahu loh. Ya, karakternya dia bagaimana, terus perjalanan hidupnya seperti apa, masa depannya seperti apa. Bahkan kalau klien ya atau orang tersebut dia pengen tahu dia punya karmanya seperti apa, ada karma buruk atau karma baik, atau dia pengen tahu past life-nya dia, ketahuan semua. Padahal orang-orang ya, banyak orang bilang ya, kan cuman angka. Kalau udah ngerti, kesadaran naik, ini udah lebih dari cuman angka, ini makna dan ada energinya ya. Hebat ya. Itu simbol juga sebenarnya Mas Dodo. Dan simbol itu mempermudah kita tidak berpikir lama. Tidak berpikir lama, karena dia bisa langsung masuk. Alam bawah sadar itu, tidak mau terstruktural. Alam bawah sadar terstruktural gini, alam sadar itu jangan diajak untuk menghafal. Alam sadar apa? Alam bawah sadar. Bawah sadar. Nah, jangan diajak untuk menghafal. Tugas menghafal itu pikiran, alam sadar. Ya kan? Baru dia bisa. Tapi kalau udah masuk alam bawah sadar, itu nggak suka kok untuk mengulang lagi repeat itu. Jadi kalau udah masuk jadi program langsung atau gimana? Iya, dia tuh suka yang acak kok. Suka alam yang bawah acak. Sadar itu tidak mau yang rapi struktural gitu, karena alam bawah sadar itu ranahnya ranah imajinasi kreatif itu. Iya, betul. Jadi kalau imajinasi kan dibebaskan kok. Ya kan? Iya. Dengan tugas sadar ini memilah-memilih gitu kan. Setelah masuk ke alam bawah sadar, itu kan beda lagi kok. Disitulah munculnya imajinasi kreatif. Iya. Lanjut. Terus gimana? Nah, sebenarnya tadi Koko bilang masalah numerik ada energi. Itu bisa bisa berhubungan banget sama simbol kok. Bisa berhubungan sama simbol, betul. Gitu, yang kita sehari-hari ya. Nggak apa-apa nyebut nggak apa-apa. Google ya. Google ya. Mereka lah orang-orang yang paham tentang energi kok. Google. Sekarang gini ya, secara logika aja. Kok mereka mau beli puluhan miliar? Ya kan? Saya juga bisa bikin begitu kok. Nah, tapi mereka sadar energi kok. Oh, misalnya dia beli logo sampai puluhan miliar. Cek lah bahwa itu ada sampai 1 triliun juga. Ada apa? Mereka paham bahwa simbol itu kan, logo itu kan simbol yang dimodernkan kan ya. Logo itu ada mengandung muatan energi yang luar biasa kok. Ya kan? Nah, kenapa bisa mau bayar miliaran? Itu pun mengandung angka 369. Pernah dengar? Ya kan? Dari G-nya aja itu dianggapnya 9. G-nya 9. 006 karena G-nya besar ya. L itu kan sebenarnya 12 kalau dihitung merek itu. 12, 1 tambah 2 kan? 3. 369. 369 ya. Kan? Nah, yang contoh di Indonesia aja, Pertamina kok. Itu urutan nomornya berapa kok? Pertamina, belum saya hitung sih. 9. Totalnya? Per hurufnya? Logonya? Ada 3 logo tuh. Ya kan? Nah, mereka perpaduan, berarti 9 kurang 3 kan hasilnya 6. Dan percaya nggak kok? Gaji dari direktur Pertamina 1 tahun ya, itu 36,9 miliar. Why harus seperti itu? Mereka bergelut di energi, mereka paham tentang energi. Kenapa orang-orang perusahaan besar itu rata-rata berani memberi logo ya?
mereka memberikan simbol keyakinan di situ supaya bervibrasi di nanti di metrik gitu ya, di zona metrik itu untuk menghasilkan berlipat-lipat kok. Oke. Dan mereka ada keyakinan. Iya. Dan nyatanya bener kan. Omsetnya Google berapa, omsetnya perusahaan. Itu kan energi kesepakatan yang memang divibrasikan jadi sesuatu gitu.